Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kepada Allah karena kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpah tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, harapan dan doaku untuk kita semua, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah dan barokah, diberikan umur yang panjang, serta diberikan kelancaran dalam setiap aktivitas kita. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap langkah dalam hidup ini seharusnya dipandu oleh tujuan akhir yang mulia, yaitu meraih keberkahan dan mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah, yaitu surganya. Islam sebagai ajaran yang sempurna memberikan petunjuk-petunjuk yang jelas mengenai amalan-amalan yang dapat menjadikan seseorang ahli surga. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam video kali ini kita akan menjelajahi beberapa amalan penting yang tidak hanya menjadi kewajiban, tetapi juga kunci menuju keberkahan sejati dan janji surga. Mari kita menggali makna, penjelasan, serta dalil-dalil Al-Quran dan hadis yang mendukung setiap langkah ini. Semoga perjalanan kita bersama ini menjadi titik awal kehidupan yang mendapat ridho Allah dan menuju surganya yang penuh kebahagiaan. Saudaraku yang dirahmati Allah, saudaraku yang dirahmati Allah, amalan yang pertama adalah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu merupakan kewajiban fundamental dalam Islam. Sholat adalah sarana langsung untuk berkomunikasi dengan Allah, mengakui kebesarannya dan menyalurkan ketaatan. Melalui sholat, seseorang muslim membangun hubungan yang erat dengan Sang Pencipta. Surat Al-Maidah ayat 55 yang artinya, sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat seraya tunduk kepada Allah. Dan dalam surat Al-Ankabut ayat 45 Allah berfirman, kerjakanlah sholat, sesungguhnya sholat itu menjaga perbuatan yang keji dan yang mungkar. Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW mengingatkan tentang sholat pada suatu hari, kemudian berkata, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Amalan yang kedua adalah membayar zakat. Zakat adalah kewajiban memberikan sebagian harta kepada yang membutuhkan sebagai bentuk solidaritas sosial. Hal ini membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan menciptakan masyarakat yang lebih adil. Dalam surat Al-Baqarah ayat 267 Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tahu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata atau enggan terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, tidak akan merasakan manisnya iman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Amalan yang ketiga yaitu puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah ibadah fisik dan spiritual yang melibatkan pengendalian diri. Selain menunaikan kewajiban, puasa membantu umat Islam memahami penderitaan orang-orang yang kurang beruntung. Dalam Al-Quran Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Dalam hadis
yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan ihtisab, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Hadis riwayat Bukhari. Amalan yang keempat, menunaikan ibadah haji. Haji adalah perjalanan spiritual ke Baitullah, menyatukan umat Islam dari berbagai latar belakang. Ini memperkuat rasa persaudaraan dan menyatukan umat dalam keberagaman. Dalam Al-Quran Allah berfirman, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Quran Surat Ali Imran ayat 97. Dan Rasulullah SAW bersabda, wahai manusia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan haji atas kamu sekalian, maka kerjakanlah haji. Hadis riwayat Muslim. Amalan yang kelima, ucapan kepada orang tua. Taat kepada orang tua adalah tindakan mulia dalam Islam. Ini merupakan penghargaan terhadap jasa mereka dalam mendidik dan membimbing. Ketaatan kepada orang tua juga menciptakan suasana harmonis dalam masyarakat. Dalam surat Al-Isra ayat 24, Allah berfirman, Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Nabi Muhammad SAW bersabda, hadis dari Anas, bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapapun yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambah rezekinya, maka hendaknya dia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung silaturahim. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi. Dengan menanamkan amalan-amalan ini berdasarkan dalil-dalil yang kuat, seseorang dapat meraih keberkahan dalam hidupnya dan memperoleh jaminan surga dari Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.